Dapat dapat SMS dari US ya ini. Ini nomornya berapa ini kok US? Iya, saya tinggal di USA. Waduh. Iya, saya sering tiap hari ngeliatin channelnya YouTube Miss Yuni. Aduh, panggil saya Yuni aja, nggak usah pakai miss-missan. Itu anak-anak yang ngasih label miss. Nama saya Yuni. Iya, cuma saya kepingin telepon aja. Saya suka sekali. Kenapa suka channel saya? Padahal kan channel saya sebenarnya kan nggak jelas toh, guyonan, nenang Oh hati. ya jelas lah, cuma aku cuma rasanya kasihan orang-orang yang TKW itu ya, kok sampai dibohong-bohongin itu bisa gimana, kerja setengah mati. Sus, kalau boleh tahu ini Susnya sudah tinggal di Amerika ini berapa lama? Kok cantik sekali Saya nih? hampir 27 tahun dari 1996. Waduh. Saya kan kemarin tag message sama Miss Yuli, Miss Yuni di tempatnya tag message itu, saya tag message itu di tempatnya Facebook, tapi nggak pernah di itu, nggak pernah dijawab. Terus saya itu lihat kamu bilang, oh kalau mau itu ke rumah Miss Yuni, terus aku liatin, kok saya ketemu nomor telepon, makanya aku kepengen telepon, pengen kenal, pengen tahu gitu. Wah, dari 96 Sus ke Amerika nih. Nggak pingin balik Indonesia? Saya udah 5 tahun langsung saya warga negara Amerika. Waduh, bangga Saya juga. kesini kan imigran ke Amerikanya bawa anak 4 lagi. Waduh, anak sudah besar-besar semua ini. Janda ke Amerika bawa anak 4, pengalamannya banyak sekali. Iyo, bisa diceritakan Sus? Perjuangan sendiri di negeri Paman Sam ini. Ada yang bisa diceritakan buat teman-teman yang lain saat ada masalah, jangan pernah putus asa. Bagaimana ceritanya, Sus? Kalau boleh dibagikan di YouTube bersama saya. Oh iya, boleh. Saya tuh janda ke Amerika, anak 4. Iya. Ya, udah gitu saya di sini baru datang aja 3 hari, udah bantuin di restoran kakak saya. Udah gitu sebulan tidur satu kamar 5 orang. Siapa saja? Anak saya 4 sama saya. Oh, oke. Terus? Iya. Udah gitu, udah di rumah situ terus ada 1 bulan cuma nangis. Udah sampai 1 bulan terus saya dapat pekerjaan karena saya belum pinter bahasa Inggrisnya kan. Iya. Terus saya tuh kerja jahit. Jahit itu jahitnya bukan jahit baju, tapi jahit terpal mobil kalau mau tahu. Berat. Terpal mobil. Terus. Iya, udah jahit itu anak saya kepengen orang tua saya udah di Amerika soalnya. Jadi orang saya di Amerika, jadi saya kepengen anak saya bisa sekolah karena saya di Indonesia tuh miskin, nggak punya rumah, nggak punya, pokoknya miskin lah. Asli mana sebenarnya, Sus? Asli mana nih? Hah? Asli mana? Saya aslinya Semarang. Semarang, Jawa Tengah. Oke. Jadi meninggalkan Semarang untuk ke Amerika demi anak-anak mau sekolah. Saya kepingin anak-anak sekolah. Bisa sukses lah di Amerika. Tapi untungnya sekarang saya bilang susah enggak. Anak saya cukup sukses di Amerika. Oh ya, syukur puji Tuhan ini. Semua cukup sukses di Amerika. Ya. Oke. Ya, saya ikut agama Buddha. Saya percaya dengan agama saya. Jadi saya berdoa, sambil berdoa saya bekerja. Saya bekerja dengan 2 pekerjaan. Waduh. Tidak hanya 1. Satu, saya jahit, ya, sama pernah kerja di RB, pernah jadi manajer Popeye Fried Chicken sama kerja di perusahaan juga. Tapi setelah 4 tahun saya terus belajar bahasa Inggris, saya ngambil kelas gitu ya. Saya nggak mau bodoh, walaupun saya umur 40 waktu itu ke Amerika, saya nggak mau bodoh ya. Jadi saya berusaha untuk belajar bahasa Inggris. Saya ngambil di Frontline College itu, English Second Language. Ambil sekolah English Second Language, dibayarin sama perusahaan. Jadi aku jahit itu kan perusahaan besar juga. Terus udah gitu saya sudah lumayan lah bisa bahasa Inggris gitu ya. Terus saya kerja
di perusahaan medical. Oke. Saya kerja di medical, di manufacturing hardtech ya, buat alat operasi jantung ya. Saya kerja di situ. Dites apa, saya lulus, terus saya dapat kerjaan ya, megang mesin. Wah. Juga di assembling. Oke. Tapi setelah 6 tahun lah, terus saya ada pembukaan job lagi. Terus aku nge-apply, aku dapat pekerjaannya itu material handling. Material handling, wah. Yes. Oke. Aku jadi kitting the parts for the manufacturing kerja gitu. Di situ saya masih gak putus asa loh. Saya kerja di situ, terus saya sama delivery pizza selama 7 tahun. Wah. Jadi 2 job ya, Sasa? 2 job, ya. Wah, tapi okay. dalam waktu 2,5 tahun saya bisa beli rumah baru. Wah, oke. Rumah baru gede, segala ada. Terus saya juga bisa beli mobil baru. Terus untungnya dalam waktu 7 tahun di Amerika saya jadak bahwa anak-anak masih di kelas 5 grade, 5. Masih kalau Indonesia tuh SD sama SMA grade 10, sama satunya anakku laki sebenarnya udah lulus, tapi ke Amerika itu lagi ngulangin lagi gitu, ngulangin sekolah SMA. Terus satunya udah lulus, terus dia kerja di medical. Sekolah medical assistant. Oke. Jadi anakku semua 4 cukup. Yang 1 medical assistant, yang kedua realtor. Oh, waduh. Realtor, ya. Sukses realtor ya. Sama manajemen manajemen rumah-rumah gitu. Real estate. Ya, realtor sama manajemen sewa-sewa rumah gitu loh. Itu. Yang ketiga, anakku lulus sampai master free, dapat beasiswa semua. Wah. Yang ketiga, dia guru online matematik. Sampai sekarang. Wow. Terus yang keempat, sekarang posisinya anakku yang cewek 3, laki 1. Yang realtor cewek, ada realtor yang nomor 1 juga realtor sama medical, sama yang kedua ini cowok realtor. Terus yang keempat direktur marketing. Sekarang lulusan dari CU Boulder juga, direktur marketing. Anakku juga yang realtor dulu juga sekolah manajemen di university juga. Tapi dia terus ngambil realtor. Kan kalau di sini realtor bukannya cuma realtor, harus sekolah juga. Betul, harus sekolah, masih tetap sekolah. Iya, tetap sekolah kalau di Amerika sini. Ya dulunya aku susah, tapi sekarang udah cukup. Aku pernah ngalamin tidur di bawah tanpa alas. Pernah. Tanpa kasur seminggu. Oke, miskin aku. Tapi tidak putus asa ya, Sus ya. Jadi masih percaya kita nanam baik pasti mendapatkan yang baik, benar nggak? Yes. Jadi karma itu akan ikut sama kita saat kita diuji, tergantung. Gini loh. Gimana? Gini loh. Kalau kamu mau berjuang, mau bekerja dan berjalan yang benar, pasti kamu bisa sukses. Walaupun saya ke Amerika tuh pinjam uang loh. Orang 5 anak 4 sama saya, orang 5 tuh pinjam tiket ke USA. Uangnya tiket pinjam. Masih punya saudara di Semarang, Sus? Sekarang sih udah, cuma ya adik papa masih ada, adik papa. Terus, tapi aku jarang pulang, aku baru pulang 2 kali di Amerika sini. Baru 5 tahun yang lalu saya pulang untuk reuni sama teman-teman SMA. Oh, teman-teman SMA masih ada hubungan ya, Sus ya? Oh iya, sampai sekarang WhatsApp grup SMA, grup SMP, grup satu sekolahan masih ada semua. Sampai ada mungkin 300 orang. Wah, banyak sekali ya, masih pertemanannya masih erat ya, Sus, walaupun sudah tidak pernah ketemu lagi di Amerika. Iya, 50 tahun nggak pernah ketemu, kita reuni sampai senengnya setengah mati.
Ya pokoknya tuh gini loh ya, walaupun kita tuh nggak punya, tapi nggak putus asa, pasti bisa berjuang, pasti bisa berhasil kalau kita percaya dan mau menjalankan yang sebaik-baiknya. Oke, Sis. Kan Sis nih dari Indonesia membawa penderitaan ya? Kan penderitaan kan? Kecewa penderitaan. atau luka, bahkan utang ya? Datang ke Amerika. Tiket pesawat. Yes. Datang ke Amerika, terus ke Amerika pernah tidur di lantai, masih bawa anak lah. Kalau bujang masih mending ya. Lah ini bawa anak 4. Pernah merasa putus asa nggak, Sis? Saya ya pernah, pokoknya tuh bukannya putus asa aja, karena kita merasa waktu itu ada yang anak kena kayak tumor 17 ya, baru di Amerika 2 tahun kena tumor, anakku harus dioperasi masuk ke rumah sakit. Pada waktu itu kita masih tinggal cuma dalam waktu 6 bulan tinggal 1 kamar 5 orang. Dalam 6 bulan terus kita pindah ke apartemen. Apartemen tuh kita nggak punya apa-apa. Piring makan dikasih orang, kasih mandorku. Meja pinjem, kursi sofa dikasih temen anakku. Dan itu penderitaan kita. Nulis di bawah anakku. Oke. Saat belajar di rumah itu nulisnya di lantai gitu. Iya, kita nggak punya. Pernah kita dulu susah sekali, tapi dalam kita percaya kalau kita di Amerika itu mau bekerja dan mau jalan yang benar, maksudnya jalan yang benar itu ya kita harus mau punya duit $10 ya, pakainya jangan $10, pakainya cuma $7, yang $3 tuh disisihkan makan ngirit, ya toh, ya itu. Aku dulu, apa kamu percaya kalau aku bisa sampai begini? Sekarang saya udah pensiun, udah 8 tahun saya nggak kerja. Saya nggak kerja udah 8 tahun, tapi saya punya tabungan, bukan tabungan duit miliar-miliaran, tapi saya punya rumah 1. Tapi kan itu rasa syukur kan. Sudah lunas. Betul. Sudah lunas rumah 1. Saya buka pakai mobil juga lumayan. Saya pakai mobil Toyota RAV. Saya juga pakainya itu, dan saya udah pensiun sekarang. Saya masih dapat tunjangan dari pemerintah juga, dari suami saya. Saya pernah setelah 7 tahun di Amerika saya kawin sama bule. Oh, oke. Kawin kedua kali sama bule. Terus 11,5 tahun saya kawin sama bule. kenapa tidak lanjut, Sus? Meninggal. Oh, sorry. Suami meninggal. Oke. Tapi suami meninggal itu saya untungnya ya diberkatin sama yang kuasa. Saya dapat pensiunnya dia. Kalau pensiunku sendiri kan sedikit. Kalau pensiunnya dia kan, soalnya kan insinyur. Oke. Dia dulu aku kerja situ, namanya kita ndak cari jodoh, tahunya dapat suami. Ya udah gitu. Oke. Ya tapi itu maksudnya dulu kita susah ya. Tapi kalau kita mau berjuang, makanya itu aku sampai heran itu saudara-saudara kita yang di TKW di Jakarta, di Hong Kong sampai bisa kehapusan, sampai bisa diutang-utang. Aduh, mikirin dong kalau kita tuh bangun pagi bekerja ya toh demi ke tempat jauh harus berhasil. Ya toh? Ini menjadi fenomena baru, Sis. Kenapa? Sekarang itu kita keluar negeri bekerja itu diapusi konco. Ini fenomena yang sangat aku yang aneh. lihat kemarin itu kan aku suka komen tuh di situ. Aku bilang aduh ampun kok bangun pagi-pagi jauh dari negeri orang kok sampai dihapusin, sampai aduh bener-bener itu. Bener-bener sedih, Sis. Bener-bener sedih. Kok mikir kayak aku anak 4 janda ke Amerika tanpa duit, tidak punya apa-apa. Ngutang lagi. Tapi sekarang anakku udah cukup sukses lah. Nah, ini yang harus kita syukuri. Sis, pertanyaan saya, kenapa Sis tertarik lihat channel saya? Kalau dipikir kan channel saya tuh
apa ya, cuman hiburan, terus cuman tangisan. Kamu tahu nggak tahu gimana saya lihat di YouTube, terus saya seneng, saya ngikutin terus sampai Uya apa tuh aku ngikutin. Tapi sebenarnya aku udah sebelum ada Uya itu aku sudah di tag messenger di tempat Facebook aku ngasihin si itu Irma. Ima Hutabara itu aku udah message dia juga tuh. Tapi kalau Uya aku nggak tahu. Tapi kalau itu Inang. Uma itu aku Inang ya, Inang Hutabara itu aku message dia terus masalah di Hong Kong. Aku message dia tapi dia nggak nyautin aku apa-apa. Cuma ya terus kok nggak lama kok terus keluar itu Uya aku juga. Aku ngikutin terus itu. Aku ngikutin. Saya juga nggak nyangka, saya juga nggak nyangka. Saya di luar topik ya, karena memang banyak sekali orang berkata bahwa ini adalah tentang percintaan dan kebohongan, wong sama-sama enaknya dan nggak mungkin diungkap. Jadi saya sebenarnya separuh tidak percaya, separuh tidak percaya bahwa kasus ini bisa diungkap. Tapi semua itu kalau dipikir lagi sampai orang lebih dari 5 itu sudah bukan cinta lagi, itu sudah modus memang. Modus. Maka dari itu dengan adanya konten ini kan kita belajar nih, setiap hari kan saya up lagi, re-up lagi biar teman-teman tuh ingetin loh. Sudah berkali-kali kan masih banyak yang kena bohong gitu loh, Sus. Kan saya heran toh. Iya. Konten saya kan dari dulu hampir sama toh, Sus. Mungkin beda orang. Ya punya utang, dibohongin, kena sindikat, potongan gaji, bea cukai. Ya itu aja kan. Semuanya kan sama kan. Cuman kenapa kok beda orang terus? Iya, itu benar-benar itu. Makanya aku, Miss Yuni, aku punya cucu 7. Wah, yuk. Sudah punya 7. Tak kirimin ya. Siap, fotonya siap. keluargaku. Siap. Ini kebanggaan bagi saya. Ini Amerika kok tiba-tiba telepon Hong Kong, ini mengagetkan. Kemarin dari Belanda telepon. Ini dari Amerika, tidak tahu besok dari mana lagi. Kaget sekali saya ini. Masih jadi salam kenal. Nanti kalau saya ke Hong Kong, siap, saya kan gini ceritanya. Saya kan mau nanti ini ya. Ini kemarin tiket belum dibeli sama. Aku pernah ke Hong Kong ke sana, tapi saya nggak betah. Aduh, diajak jalan-jalan tuh sama ciciku, ramenya orang minta ampun. Betul. Aku nggak begitu betah saat di situ udah waktu ke sana. Sama aku waktu mau ke kamar mandi itu, kalau aku pernah diajak ke tempat toko yang intelek punya yang mahal-mahal gitu, kamar mandinya bersih sekali. Tapi kalau yang daerah-daerah itu, aduh aku minta ampun. Kita udah biasa di Amerika soalnya. Iya, gini loh, soalnya di sini banyak orang. Ini yang Cina belum masuk. Kalau sampai Cina masuk, ini waduh, lebih rame lagi. Makanya ibu saya itu kalau datang itu di rumah nggak pernah kemana-mana. Nggak suka dia kemana-mana. Oh, aslinya Miss Yuli itu Yuni, saya Yuni. Cina apa? Yuni, saya itu campuran, darah campuran. Cina Jawa. Oh, I see. Cina Jawa Madura. Iya, mamaku juga campuran Jawa Cina. Jadi campur ini Mas Yen. Iya, mamaku campuran Jawa Cina, masih kita punya saudara di Jawa masih punya saudara dari nenek. Itu masih ada, kita masih ada hubungan terus juga. Aku masih WhatsApp sama dia juga gitu. Jadi nanti tak kirimin fotonya keluarga aku ya, Miss Yuni ya. Bisa lihat ya. Siap. Jadi senang saya bisa menemani Sus di Amerika sana. Suara saya teriak-teriak, apalagi kalau saya pas marah-marah saya minta maaf. Oh, nggak apa-apa. Aku juga seneng kok. Aku seneng itu demi untuk pelajaran dia orang. Tapi dia orang tuh kok nggak mikir gitu loh. Sampai habis ratusan juta itu kok nggak mikir dia. Saya sedih sekali loh, Sus. Cinta aja goblok. Sedih sekali saya itu. Dulu, ya aku tahu nggak, aku disayang. Aku waktu kenal sama suamiku tuh, engineering kan suamiku dikontrak sama perusahaan aku kerja kan di manufacturing itu Sorin Group dulu yang buat alat operasi jantung gitu ya. Aku waktu kenal sama suamiku ini orang Hong Kong, orang bule. Ciciku kan di Hong Kong lama. Dulu dia pernah tinggal di sana mungkin 25 tahun ciciku di Hong Kong. Pernah tinggal di situ, makanya aku pernah ke Hong Kong udah gitu, kamu tahu nggak? Aku sampai waktu pertama kali kenal sama suamiku tuh, ciciku datang ke rumah, ciciku langsung marah-marah. Kamu tuh kenal itu orang bule, kamu nanti dibohongin gini-gini. Aku bilang, orang temen kok nggak boleh sih, orang baru kenal, dia kerja di perusahaanku, aku bilang gitu. Tapi nggak tahu ya,
namanya jodoh ya. Betul. Ya namanya jodoh ya. Aku tapi nggak rame-rame waktu itu papa barusan meninggal, jadi saya nggak rame-rame, cuma teken surat aja gitu. Tapi saya resmi sama suami saya gitu. Iya, suami saya orang bule. Perjuangan yang tidak sia-sia. Iya, saya di Amerika sini sama suami saya bule ini, saya udah keliling ke Amerika mana aja. Di Amerika saya udah pergi banyak tempat. Diajak dia keliling. Itu saya udah pernah, tahu nggak? Dan penderitaan Ses ini dibales juga ya, karena dulu tetap menanam karma baik saat kita jatuh, kita itu tidak ingin menyakiti orang lain dengan cara membalas dendam. Enggak, saya dulu aja jatuh masih di Indonesia susah aja, saya pernah buka perusahaan, udah gitu saya susah aja, saya bisa nolong orang tukang beca apa bisa aku tolong kok, minta beli sepeda aku beliin. Zaman dulu tuh pokoknya tuh kita mau berbuat baik lah sebaik-baiknya, nggak bisa ngasih duit tapi kita beri, kayak Miss Yuni memberi suatu info pendapat, itu namanya kita udah bantu orang kok. Iya, Sus. 100% kamu bantu orang, walaupun kita nggak ngasih duit, itu kamu sudah berbuat baik sama orang, tahu nggak? Karena saya banyak belajar dari Bante Utomo, di mana apapun yang kita lakukan dengan tujuan baik, walaupun penerimaan orang tidak baik dan tidak sesuai, yang penting kita masih teguh di pendirian kita bahwa kita ingin membantu, bukan ujung-ujungnya uang. Jadi karena itu saya selalu bilang ya belajar menanam karma baik, karena saya percaya apa yang saya tanam saya akan menuainya. Percaya juga dengan hukum alam, hukum karma, itu saya percaya sekali. Miss Yuli telepon ini pakai WhatsApp ya? Iya, pakai WhatsApp. Kan nggak usah bayar sih. Ya, apa? Ya nggak apa-apa kalau pakai WhatsApp. Saya umurnya udah 67, Miss Yuli. Miss Yuni. Miss Yuni. Ya. Jangan panggil Miss, sebenarnya panggil saya Yuni aja lah, lebih ringan sih kayaknya. Iya, sudah 67 saya umurnya. Waduh, tapi masih suaranya menggema ini, saya Mas ya. masih suka berenang. 20 lap juga bisa. Waduh. Saya masih suka berenang. ini. Waduh, ini 20 lap. Iya, karena ke Amerika tiketnya masih mahal. Kalau enggak nih, kepingin sih sebenarnya jalan-jalan kemana-mana. Cuman sementara ini masih belum. Nanti kalau saya ke Hong Kong, saya ketemu ya. Siap. Ya. Siap, akan saya simpen nomornya ini. Samperin, diajak pergi makan, saya mau. Aku yang bayar, gak apa-apa. Siap. Aku yang bayar, Miss Yuni yang ngajak aku. Samperin aku. Siap. Aku yang bayar nantinya. Tak kasih tahu, tapi saya di sini bukan orang kaya loh. Saya ini di sini kasar orang ngomong, Hong Kong itu rumah pemerintah ini aja. Yang satunya. Gak apa-apa, saya nggak masalah. Aku nggak masalah, orang kaya, orang miskin, orang itu saya nggak masalah. Saya mau kenal siapa aja. Saya sama temen apa aja saya mau kenal. Saya di sini di Amerika, saya pergi line dancing, line dancing ya. Aku kenal siapa aja, aku mau kenal, nggak masalah. Aku mana aja sama orang apa aja, orang Singapura aku juga mau kenal, orang Indonesia juga aku mau kenal. Kalau aku tahu di line dancing apa ada orang itu, aku juga kenal, sampai sekarang jadi temen. Syukuran kalau aku gitu. Aku nyetir sendiri, saya kalau kemana-mana nyetir sendiri. Saya mau ke Las Vegas nyetir 15 jam aja saya masih bisa kok. Waduh, masih gagah berani. Saya udah 4 kali pulang pergi Las Vegas, Denver. Saya waduh. Airportnya Denver, dekat cuma 15 menit ke airport dari rumah tempat anakku sini. Aku tinggal sama anak sekarang. Di mana? Di Las Vegas? Sendiri. Di Las Vegas? Di Denver. Colorado. Nanti Mei tanggal 23, 24 saya mau ke Las Vegas. Saya nyetir sendiri. Sendirian orang satu. Waduh. Hebat kan? Iya, betul. Wah, hebat. Sendiri saya. Hebat. Ini orang-orang hebat ini. Nih, Sus, pertanyaan agak nggak enak nih. Masih pingin pulang Indonesia atau pingin tetap menetap di Amerika di masa tua? Saya udah menetap di Amerika udah lama. Jadi nggak kepingin pulang nih ceritanya? Ceritanya kalau pulang berkunjung sih nggak apa-apa, tapi kalau menetap, I'm sorry, no more. Aku di sini udah enak kok. Ngapain aku pulang? Betul sih. Aku
Aku di sini nganggur aja dari pemerintah saya udah dapat 30 juta. Loh, kalau Dari gitu. pemerintah. Oh, Aku oke. punya rumah sendiri. Oke. Aku di sini di Amerika saya kan udah ada pensiun dari, aku ada security dari suami. Terus saya masih ada maksudnya ya pensiun dikit lah dari suami. Jadi aku udah nggak kerja aja udah buat makan aku udah cukup. Jadi nggak usah bingung, nggak usah repot gitu ya. Sudah hidup. Saya di sini juga nggak pernah minta sama anak buat biaya hidup, enggak. Saya udah ada sendiri kok. Saya kalau di sini udah cukup buat makan tidur cukup. Buat seneng-seneng udah cukup. Saya udah pergi 8 negara juga udah pernah. 8 negara, wah oke. Iya, ke Australia, ke New Zealand, ke itu mana Jepang, ke Jepang, ke Ireland, ke Hong Kong, ke Thailand, ke Cina udah pernah. Waduh, berarti memang sudah hampir mengelilingi dunia pokoknya. Ya belum lah. Ini juga mau pergi cruise, rencana mau ke cruise ke Tokyo, terus ke Taiwan, Filipina ke Hong Kong. Makanya saya kalau ke Hong Kong tuh pingin ketemu Yuni, nanti kita bisa ngajak aku makan. Siap. Tapi masih ada saudara yang ada di Hong Kong nggak, Sis? Nggak ada, saudara udah pulang sini. Ciciku udah tinggal di Amerika kok. Oke. Orang Hong Kong asli. Oke. Usahaku juga orang Cina asli. Oke. Kokoku tuh sama ciciku tinggal di Hong Kong lama, ada 25 tahun kali. Makanya saya belum pernah ke Makau. Aku bilang sama ciciku, aku kalau pergi Hong Kong gak ajak ke Makau, aku mau. Kalau gak ajak ke Makau, aku gak mau. Aku bilang gitu. Saya kepingin ke Makau. Oke, lain kali kesini kita main ke Makau juga. Ayo Yuni ajak aku ke Makau ya. Kalau ciciku gak mau ajak aku ya. Siap. Benar, siap. Aku suka dengerin, aku kan suka komen itu. Iya, Sis. Di Yuni lihat itu, aku suka komen kamu. Siap, ini lagi ngeliatin komen-komen. Pokoknya terima kasih sekali, ini dari Amerika bom-bom waktu. Jam berapa nih sebenarnya di Amerika sekarang? Di sini sekarang jam 10.49 malam. Malam lah, wong di sini siang nih. Jam 12. Sekarang 10.50 saya nggak terbatas kok. Saya soalnya tidurnya semau sendiri, bangunnya semau sendiri. Apa-apa semau sendiri. Iya, sudah semuanya serba sendiri. Mau kemanapun sendiri. Nggak ada yang bangunin aku. Gitu. Iya, makan sudah sendiri, anak nggak akan ganggu. Mau tidur jam berapa bebas. Iya. Aku mau pergi. Tadi anakku lagi pergi ke gunung gitu, pergi sama anak-anaknya pergi ke Colorado Spring. Terus aku tadi juga ngeliatin anjingnya, masikin anjingnya nggak apa-apa gitu. Aku bawa kunci rumahnya anakku, tak tengokin tadi. Nyopir sendiri saya kemana-mana. Waduh. Ini adalah sendiri saya. Masa tua yang dia dambakan oleh banyak orang, di mana tetap berbahagia dengan keluarga, tetap ya itu karena menanam karma baik ya. Karena sudah menanam karma baik, sekarang tinggal memetik karmanya dan menikmatin karma baiknya. Iya, betul. Yuni jangan yang penting sehat. Siap. Aku kok dengar Yuni sakit apa? Bukan, kan kemarin 3 hari nih, pas sendiri imunnya lagi drop, terus ada mbaknya yang sudah sakit parah. Jadi saya sendiri keluar masuk rumah sakit, 2 rumah sakit, besuk mbaknya. Jadi saat itu di hari terakhir itu sayanya lagi telat makan, lupa nggak minum vitamin, terus drop, jadi jatuh. Terus kemarin sudah mulai sembuh, hari ini sudah sembuh. Minum itu loh, minum lemon sama madu. Iya, Sis, minum itu sudah. Makanya staminanya sudah baik. Oke, hati-hati. Siap, Sis. Nanti jadi bisa ketemu aku. Siap, saya akan jaga kesehatan. Nanti, fotoku ya. Siap, Sis, saya tunggu sama foto-foto keluarga nih.
Iya, foto keluarga yang baru sih. Udah Siap. belum ada, tapi yang lama Nggak ada. apa-apa, nggak apa-apa yang mana aja. Cucuku lucu-lucu loh, cucuku cakep-cakep loh. Siap, ini kebanggaan bagi saya. Saya bukan siapa-siapanya, Sus. Sus mau cerita sama teman-teman yang ada di Hong Kong sini. Hidup itu butuh perjuangan dan di awal Iya. mungkin nangis-nangis ya, Sus ya. Tapi di hari-hari tua sudah bisa tersenyum dan menikmatinya. Betul. Sekarang aku udah hampir 20 tahun lebih ya di sini. Tapi aku udah 8 tahun. 8 tahun saya nggak kerja. Udah menikmati hidupku. Betul, Waktu betul. suami, terus saya nggak kerja lagi. Stop. Kan sekarang banyak nih, Sus, yang sudah keluar negeri sampai umur 60 tahun. Giliran pulang Indonesia masih belum punya apa-apa. Sedih, Yuni sangat sedih sekali. Ya benar. Kalau dengar cerita itu. Benar-benar itu kok bisa begitu. Makanya, Tapi ya gimana ya, mereka tuh nggak mikir masa depannya lah. Itu kok sayang banget kerja sampai nggak punya apa-apa. ya, sayang. Karena memang mungkin Ya. pikirannya nggak kepikir jauh, Sus. Dia mungkin berpikir bahwa membantu keluarganya, saudaranya, tanpa memikirkan diri sendiri. Ini yang sebenarnya salah. Paradigma seperti ini adalah salah, di mana lebih membahagiakan keluarga daripada diri sendiri. Padahal membahagiakan diri sendiri akan mengakibatkan keluarga juga bahagia. Bagaimana kita berbagi bahagia kalau kita sendiri sedih? Iya, yang penting tuh gini loh. Ya walaupun kamu kerja setengah mati, yang penting kamu jangan stres. Siap. Kalau kamu stres, imunnya turun, Siap, drop, Sus. kamu sakit-sakit percuma. Betul. Gak ada gunanya. Betul. Ya toh? Betul. Kayak Setuju. aku ini sekarang, aku bodo amat semua. Aku bodo amat. Aku kalau pagi, tapi aku dulunya juga males. Aku males gak mau olahraga. Enggak, aku harus berenang. Aku pergi berenang. 20 lap saya bisa loh. Wah, 20 lap. 20 lap. Oke. Wah, Bisa saya. hebat Bisa. sekali. Makanya harus olahraga juga. Aku cuma sukanya berenang ya. Iya. Saya line dancing kadang-kadang pergi. Soalnya jauh sih tempatnya line dancing. Kalau Zumba, bilang seneng Zumba, aku seneng. Tapi sekarang anak muda-muda Zumba tuh sama kita udah tua, udah nggak lain. Kita udah kekuatannya nggak bisa sama anak muda sama. Gurunya kan anak muda. Betul. Kamu ya, kamu tua. Jadi aku mendingan aku berenang aja deh. Itu. Oh, Nanti Yuni itu ya, kalau aku sampai ke Hong Kong tak kabarin, kamu bisa jemput aku ya, soalnya Siap. kan aku nggak tahu jalan. Nanti aku ke Hong Kong sini. Siap. Anak saya siap nih apa-apa. jadi penunjuk, karena anak saya anak lokal sini. Anak saya yang cowok kan Saya sudah pernah besar. diajak lihat itu juga, nanti tak kirimin. Aku pernah lihat expo di Hong Kong waktu itu juga diajak pergi. Oh, Hong Kong Expo. Expo. Oh, oke, tuh. siap. Aku pernah ke sono. Siap. Nanti tak kirimin. Saya udah pernah ke Shanghai apa kok Siap. fotonya. Miss Yuni, thank you juga. Aku ditelepon, saya juga seneng saya bisa ketemu. Aduh, saya kepingin ngomong dari kemarin-kemarin, jadi bisa ketemu, punya teman walaupun jauh, tapi hati Siap, tetap Sus. deket ya. Siap, Sus. Saya juga terima kasih karena saya tidak pernah menyangka yang dari Amerika nggak ada hubungan dengan saya mau mendengarkan konten-konten saya. Ini sebuah Oh iya, saya selalu sebuah penghargaan. Saya selalu mendengarkan, apalagi waktu masih ada Uya, Irma, Bara itu ngomong-ngomong bareng. Aduh, aku tuh sampai ngeliatin minta ampun. Aku bayangin dulu itu nggak ada anak, aku bawa anak beban 4 anak. Aku masih bisa hidup di Amerika. Oke. Jadi Baru. saya sangat bangga sekali karena Anda seorang janda memiliki anak 4 tapi tetap berdiri tegar di negeri orang tanpa harus menjatuhkan. Anda bisa melambung tinggi dan sekarang anak-anak Anda bisa sukses sesuai dengan keinginan jenengan, di mana tidak Ya, semua orang nggak bisa dulu nggak mewujudkan. mikir. Dulu saya juga nggak mikir, taunya yang kuasa tuh memberi jalan buat aku, hidup anakku udah cukup lah. Maksudnya pada cukup, nggak kekurangan semua.
Ya, itu adalah orang tua yang menginginkan anaknya hidup lebih baik lagi, Sus. Iya, nanti Miss Yuni tak kirimin rumahnya anakku sini yang laki, bukan sombong aku ya. Bukan Anakku sebagai yang- motivasi, Sus. Sebagai motivasi bahwa hidup ini jangan pernah putus asa. Buktinya Iya. Sus aja janda anak 4 bisa sukses gitu loh. Apalagi yang cuma anak 1, 2, bener nggak? Ya, anakku yang laki yang rumahnya itu yang dipakein dia sendiri tinggal Iya. itu 2,5 miliar Amerika dolar, Mm-mm. Oh, 2,5 juta Hong Kong, 2,5 juta Amerika oh, yang oke. ditinggalin anakku tuh loh rumahnya, Oh, oke. 2,5 juta US dollar Wah, rumahnya anak. wah. Ini Mobilnya anakku buat beli rumah satu di Amerika sini bisa. waduh, wes Mobil satu. pokoknya sukses, ya isi itu. Ya. Sukses Terima terus. kasih lah pokoknya. Pokoknya terima kasih. Saya tunggu kalau main ke Hong Kong ya. Kita bisa main bareng-bareng. Ya. Kita bisa jalan bareng-bareng. Kalau Sus tidak Iya. keberatan, anggap saya adalah salah satu keluargamu yang ada di Hong Kong. Oh iya, enggak keberatan. Udah pastilah. Aku udah anggap saudara sendiri. Terima aku kasih. mau punya saudara. Cicikku cuma satu. Oh, oke. Jadi, Cuma satu. Yunin pokoknya aku kalau ke Hong Kong nanti aku pasti ngunjungin. Tapi terus terang aku nggak bawa apa-apa ya. Soalnya aku kan pergi pergi cruise dulu. Kemana kita sampai Hong Kong aja makan seneng-seneng deh. Siap. Aku pernah kena di orang Indonesia satu kerja di restoran. Sampai sekarang teman di Facebook dia kerja di restoran waktu itu. Oh, oke. Ada. Aku Oke. pernah foto tuh. Nanti tak kasih fotonya dia nggak ada tapi di Facebooknya dia ada aku punya. Orangnya cakep di Hong Kong. kerja. Siap. Saya Nanti tunggu. Tak kirimin ya. Tak Siap. kirimin foto-foto keluargaku ya. Siap. Tapi jangan di-share di YouTube. Tidak. Tak buat saya sendiri. Ada. Buat Miss Yuni aja tahu ini keluarga. Siap. Oke. Gitu. Oke. Jadi terima kasih sekali ya, Sus. Oke, terima kasih. Oke. Salam buat teman-teman semua yang ada di Hong Kong, harus tegar, harus kuat menjalanin demi kehidupan, demi merubah nasib hidup. Siap. Begitu juga buat Sus dan Harus- keluarga. Ya, Semoga semua salam makhluk buat bahagia. orang untuk bisa merubah nasib hidupnya harus berani berjuang, berani kuat, jangan stres. Siap. Terima kasih. Dan Terima kasih. saya tunggu di Hong Kong. Terima kasih. Oke. Ya. Bye-bye. Salam buat anak-anak juga. Siap. Suami. Siap, Salam Sus. anak suami semuanya. Thank you. Thank you. Oke, Bye-bye. bye-bye. Oke, kaget. Kemarin dapat telepon dari Belanda, ini dapat telepon dari Amerika. Janda 4 anak, merantau di luar negeri dengan hati yang hancur, bahkan punya utang banyak. Bahkan tidur di lantai tanpa alas, piring, gelas pun hasilnya minjam. Tapi anak-anaknya yang sekarang sukses. Wah, ini adalah motivasi ya, Mbak ya. Di YouTube saya, di channel saya ini kebanyakan kalau dipikir sih ada gunanya nggak sih? Ya, kalau dipikir nggak ada gunanya, nggak ada. Ini cuma cerita orang. Nggak ada gunanya. Ya, ini kan cerita hidup dia, bukan saya. Nah, tapi kalau kita ambil kesimpulan bahwa hidup itu penuh dengan proses. Tidak pernah putus asa dengan proses. Tetap mencoba yang terbaik dengan proses. Dan saya yakin, percaya, kita pasti bisa. Bener nggak sih? Setuju nggak sih kalian dengan apa yang saya katakan? Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Bye-bye.